Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung saja perkenalkan kami dari PAIA semester 4 YIN Syekh dari Cirebon akan membuat video tentang MK peranan dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu Siti Marjam Mundian SSPDI. Langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan membahas tentang strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Ini ada 3 pemateri. Yang pertama saya sendiri Muhammad Abdul Rodak, terus yang kedua itu ada Nova Iriani, dan yang ketiga ada Ika Susilawati. Problem based learning memiliki beberapa poin-poin. Yang pertama itu pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga tahapan, dan yang keempat keunggulan, dan yang kelima kelemahan. Langsung saja saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran berbasis masalah. Jadi di sini TBL adalah suatu pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah. Nah, jadi di sini peserta didik ini harus aktif dalam sebuah memecahkan masalah. Nah, contohnya di sekolahan. Ketika di sekolah ada permasalahan-permasalahan, ya contohlah permasalahan mengenai pembelajaran. Si peserta didik ini tidak mengetahui pembelajaran ini, itu kan menjadi sebuah masalah. Nah, jadi sini si peserta didik ini harus peran aktif dalam memecahkan suatu masalah. Nah, saya menemukan dari bukunya Profesor Haji Ali Mudlok MAG yang berjudul Desain Pembelajaran Inovatif. Nah, di sini ada menurut Aryan. Nah, menurut Aryan sendiri, TBM adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana peserta didik mengerjakan permasalahan yang autentik. Autentik itu dapat dipercaya dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi lagi. Nah, di sini si peserta didik di sini harus menuntut keterampilan berpikir atau keterampilan dalam berbagai keterampilan. Nah, jadi di sini keterampilan berpikirnya harus lebih tinggi lagi. Nah, kan mahasiswa itu harus kritis lah, berpikirnya secara kritis atau detail. Atau juga ada menurut Rianto, problem based learning ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Nah, jadi di sini peserta didik di sini harus dituntut harus banyak aktif atau mengembangkan contohnya keterampilan, kemampuan berpikir, kemampuan dalam suatu bidang apapun. Terus juga memecahkan suatu masalah, ya masih banyak yang lainnya. Nah, jadi di sini peserta didik ini harus peran aktif atau harus bisa lah untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Nah, di sini ada dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38 tentang kewajiban musyawarah dalam hal dunia, yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya
Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, jadi intinya di sini kita ketika ada suatu permasalahan atau suatu problem yang sedang kita alami, problem mengenai pembelajaran, mengenai keluarga, mengenai masyarakat, lingkungan sekitar atau apapun. Nah, jadi kita jangan langsung ego sendiri atau mengambil keputusan yang tidak masuk akal lah. Nah, jadi di sini ketika kita ada suatu permasalahan, suatu problem, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu sama orang yang keterlibatan masalah sama kita sendiri. Nah, jadi ketika ada suatu masalah, jangan langsung ambil keputusan sendiri-sendiri aja. Jadi kita harus bermusyawarah. Nah, mungkin itu selebihnya. Jadi intinya strategi pembelajaran berbasis masalah ini, kita sebagai peserta didik atau sebagai mahasiswa harus peran aktif dalam suatu masalah atau dalam suatu permasalahan di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar. Nah, jadi harus peran aktif dan harus juga bisa membaca situasi, membaca permasalahan yang sedang kita alami, dan juga harus bisa mencari jalan solusinya untuk permasalahan tersebut. Nah, begitu kurang dan lebihnya. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Iriani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ciri-ciri dan tahap-tahap strategi pembelajaran berbasis masalah atau disebut dengan problem based learning. Baik, langsung saja yang pertama yaitu ciri-ciri problem based learning. Ada 4 ciri pokok dalam problem based learning. Yang pertama yaitu belajar dimulai dengan suatu masalah dan masalah tersebut berhubungan dengan dunia nyata peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik dalam pelajaran seputar masalah, bukan seputar disiplin ilmu. Yang ketiga yaitu memberikan tanggung jawab peserta didik dalam membentuk atau menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri dalam kerangka berpikir ilmiah. Dan yang keempat yaitu menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam membentuk suatu produk atau kinerja. Selanjutnya yaitu tahap-tahap problem based learning. Ada 5 tahap dalam problem based learning menurut Arendt. Yang pertama yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Di sini guru itu menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian logistik yang dibutuhkan, kemudian mengajukan fenomena-fenomena atau demonstrasi ataupun cerita untuk memunculkan masalah. Kemudian juga memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam proses pemecahan suatu masalah. Nah, yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Peran guru di sini yaitu membantu peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan
dengan suatu masalah. Kemudian yang ketiga itu kan membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Di sini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi-informasi yang sesuai, kemudian melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru itu membantu peserta didik dalam merencanakan dan juga menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan sebagainya, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan teman-temannya. Yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru membantu peserta didik dalam melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan proses yang mereka gunakan, dan juga di sini guru melakukan evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Susilawati akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah. Keunggulan strategi pembelajaran berbasis masalah antara lain: pertama, pemecahan masalah dapat merangsang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan peserta didik untuk menemukan pengetahuan yang baru dan mengembangkan pengetahuan baru tersebut. Kedua, pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, sistematis, inovatif, dan objektif. Karena pada pembelajaran berbasis masalah ini, peserta didik dituntut untuk berpikir secara sistematis, kritis, inovatif, dan objektif. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan strategi pembelajaran berbasis masalah, akan terjadi pembelajaran bermakna, di mana peserta didik belajar memecahkan suatu masalah dengan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Belajar dapat semakin bermakna ketika peserta didik memanfaatkannya dengan kehidupan. Selanjutnya, keempat, pemecahan masalah dapat mendorong peserta didik untuk pentingnya belajar. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran berbasis masalah ini menumbuhkan kedisiplinan, kerja keras, dan tanggung jawab. Selanjutnya, setelah ada keunggulan, maka akan ada kekurangannya. Kekurangan strategi pembelajaran berbasis masalah antara lain: pertama, sulit atau enggan untuk mencoba jika peserta didik tidak memiliki minat dan rasa percaya diri. Kedua, memerlukan banyak waktu karena keberhasilan pembelajaran berbasis masalah ini memerlukan banyak waktu, baik dari persiapan maupun pelaksanaannya. Ketiga, sulit jika peserta didik tidak menguasai materi, karena pada saat memecahkan suatu masalah perlu adanya penguasaan materi agar peserta didik dapat memecahkan suatu masalah. Yang terakhir, memerlukan motivasi yang tinggi. Karena pendidik kurang memberikan motivasi kepada peserta didik, maka peserta didik akan sulit atau enggan untuk memecahkan suatu masalah. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.